ごい嫌な空気。 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Opa Anime. Di video kali ini kita akan melanjutkan alur cerita anime yang berjudul Summertime Render. Bagi yang belum menonton episode-episode sebelumnya, saya sarankan untuk menonton terlebih dahulu agar nyambung ke ceritanya. Tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita ke alur ceritanya. Jangan lupa siapkan dulu kopi dan rokoknya bos, dan mari kita meluncur. Film dilanjutkan di mana hanya Shinpei yang bisa melihat bayangan Shiori berubah menjadi Haine. Lalu ia pun berniat untuk menyelidiki klinik milik keluarga Sho. Setelah sampai di sana, ia menanyakan kepada Ushio tentang keberadaan bayangan, di mana Ushio yang telah kembali ingatannya bisa merasakan keberadaan bayangan. Namun di sana Ushio tak merasakannya. Lalu mereka pun masuk ke dalam klinik itu. Tak lama berselang, Sho menemukan obat yang bernama merkuri klorida, di mana obat itu sangatlah beracun. Lalu setelah melanjutkan untuk memeriksa, Sho menemukan patung tak berkepala, di mana patung itu adalah sosok dewa yang bernama Hiruko. Shinpei yang melihat ada celah di dinding pun menyuruh Ushio untuk menyelinap masuk ke dalam, di mana saat Ushio menerangi tempat itu dengan tubuhnya, ia melihat ada sebuah pintu yang terkunci. Lalu ia pun disuruh Shinpei untuk keluar dari sana dan menyuruh Sho untuk menghancurkan dinding itu. Namun dinding itu tak bisa dihancurkan. Lalu mereka pun memutuskan untuk makan. Shinpei yang melihat perut Ushio yang kekenyangan pun teringat dengan patung Dewa Hiruko, di mana ia mengira bahwa perut patung Hiruko besar karena hamil. Ushio yang mendengar itu pun mencoba untuk memindai patung itu dengan kemampuannya, di mana bayangan bisa melihat bagian dalam seperti tulang dan jeroan. Ushio yang melihat di dalam ada sesuatu pun langsung menyalinnya dengan memakai rambutnya. Setelah berhasil menyalin, ia mendapatkan kunci untuk membuka pintu yang ada di balik dinding. Lalu setelah membuka pintu itu, mereka melihat ada lubang menuju ke bawah. Ushio yang merasakan ada aura bayangan dari lubang itu pun menyuruh mereka untuk berhati-hati. Lalu setelah memeriksa ke bawah lubang itu, Ushio merasakan aura bayangan yang sangat mengerikan. Shinpei yang mendengar itu pun menyuruh Sho untuk melindungi Ushio mati-matian, di mana ia menjelaskan bahwa jika ia mati, ia bisa mengulangi waktu. Namun jika Ushio yang mati terlebih dulu, ia tak bisa mengikuti Shinpei untuk mengulang waktu. Lalu mereka pun memeriksa di mana asal dari aura bayangan yang sangat mengerikan itu. Tak lama berselang, Shinpei menemukan noda hitam berbentuk manusia. Ushio yang memeriksa noda hitam itu pun menjelaskan bahwa kejadian itu sudah lama, di mana ada bayangan yang melenyapkan seseorang di sana. Lalu Ushio yang merasakan ada bayangan pun langsung ingin memeriksanya. Namun ia langsung dihentikan oleh Shinpei, dan Shinpei pun langsung memeriksa keberadaan bayangan itu, di mana ia melihat bayi bayangan yang sedang memakan tikus. Sho yang tahu kalau Ushio bisa merasakan bayangan pun menanyakan apakah bayangan lain bisa merasakan keberadaan Ushio. Namun Ushio tak tahu tentang itu. Shinpei yang langsung ingin bertindak pun merencanakan sesuatu, di mana ia akan menahan pergerakannya terlebih dahulu. Lalu Ushio dan Sho lah yang akan menghabisinya. Namun saat Shinpei mendekat, bayangan itu mencium keberadaan Shinpei. Shinpei yang melihat itu pun langsung menembak bayangan itu. Namun bayangan itu berhasil kabur dari Shinpei. Saat bayangan itu menuju ke arah Sho, ia langsung memukulnya seperti bola bisbol. Namun bayangan itu malah menempel di tongkat Sho, dan bayangan itu langsung menyerang Sho. Shinpei yang melihat itu pun langsung menembak bayangan itu untuk menahan pergerakannya. Setelah Shinpei berhasil menahan bayangan itu, Sho langsung melempar bayangan itu ke Ushio. Ushio yang melihat kesempatan itu pun langsung menebas bayangan itu dengan rambutnya. Namun setelah berhasil mengalahkan bayangan itu, Ushio mengatakan bahwa bayangan yang sangat mengerikan auranya belum hilang, di mana ia merasakan suara bayangan itu seperti kuku yang menggores papan tulis, dan menunjukkan asal dari suara itu. Shinpei pun langsung bergegas menuju ke arah yang Ushio tunjuk. Lalu setelah mereka berdua maju, Ushio merasakan sakit di tangannya yang diterima saat bertarung dengan bayangan Mio. Ketika mereka sedang menuju tempat yang ditunjuk oleh Ushio,
mereka mendengar suara tembakan. Lalu Sho menemukan tempat seperti berada di gua yang masih alami. Ushio pun tiba-tiba terkejut setelah menyadari bahwa ada aura bayangan di sekeliling mereka, di mana mereka telah dikepung oleh bayangan. Saat mereka mencoba melarikan diri, Ushio berhasil menebas beberapa bayangan. Namun ia langsung merasakan sakit di tangannya. Shinpei yang melihat itu pun langsung menghampiri Ushio. Lalu saat bayangan itu menghampiri Ushio dan Shinpei, Sho langsung menyemprotkan api untuk membuka jalan dan menyuruh Shinpei untuk melindungi Ushio. Lalu kita diperlihatkan Ryonosuke dan Nezu yang juga berada di sana, di mana Ryonosuke mengatakan bahwa sarang mereka sudah dekat. Shin pun berpindah di mana Mio yang sedang mengkhawatirkan Shinpei. Tak lama berselang ia mendengar ada benda jatuh, di mana ternyata benda itu adalah ikat rambut Shiori. Lalu ada sosok yang mirip dengan Shiori yang memberitahu Mio keberadaan Shinpei. Mio yang melihat sosok mirip Shiori itu pun langsung mengejarnya. Namun ia malah hampir menabrak Tetsu yang sedang patroli. Lalu Mio pun menanyakan Shiori kepada Tetsu. Namun Tetsu hanya melihat Mio seorang diri. Tak lama berselang mereka berdua melihat sosok yang mirip Shiori masuk ke dalam lubang. Dan mereka berdua pun memutuskan untuk mengikuti sosok yang mirip Shiori itu. Shin pun berpindah di mana Shinpei dan yang lain berhasil lolos dari kejaran para bayangan, di mana tempat itu seperti ada di bawah laut. Ushio yang mengetahui itu pun mengatakan bahwa itu semua adalah bayangan. Lalu tak lama berselang ia merasa lapar, yang dikarenakan ia kehilangan data tangannya, dan ia harus makan lagi agar bisa memulihkan tangannya. Di mana agar datanya bisa pulih, ia harus menyalin Ushio yang asli sekali lagi. Namun Ushio yang asli sudah menjadi abu dan tangannya sudah tak bisa disembuhkan. Lalu tiba-tiba ada seseorang yang mengancam untuk tidak melakukan hal yang mencurigakan, di mana jika tidak Ushio bisa mati. Yang ternyata orang itu adalah Tokiko. Shin pun berpindah ke Ryonosuke dan Nezu, di mana mereka meyakini bahwa para bayangan bergerak melalui saluran bawah tanah. Ryonosuke yang ingin mencari jalan lain untuk masuk pun diberitahu Nezu bahwa kemungkinan tak ada pintu masuk untuk manusia, di mana di dalam sana bukanlah seperti saluran air biasa, melainkan itu adalah gua alami yang sudah lama ada di sana. Nezu pun lalu menjelaskan, di mana dulu kakaknya pernah bercerita bahwa ada gua besar bernama Hiruko di bawah pulau Hitogashima. Dulu saat Dewa Hiruko terapung-apung di laut, ia terdampar di gua itu. Lalu saat mereka ingin kembali, Ryonosuke menyadari ada seseorang yang datang, yang ternyata orang itu adalah Mio dan Tetsu. Lalu Tetsu yang melihat Shiori di balik jeruji pun merasa bingung. Tak lama berselang Shiori menghilangkan jeruji itu dengan kilatan cahaya, dan mereka pun langsung mengikuti Shiori. Ryonosuke dan Nezu yang melihat itu pun langsung mengikutinya. Shin pun berpindah di mana Tokiko yang ingin mengambil produk gagal dan mengucapkan terima kasih kepada mereka yang telah membawa Ushio ke sana. Shinpei yang mendengar itu pun langsung menembak bayangan Tokiko yang ada di bawah. Namun Tokiko bukanlah bayangan, melainkan manusia asli. Shinpei memang berani membunuh bayangan, namun ia tak berani membunuh manusia asli, di mana kondisi itu dimanfaatkan Tokiko dengan baik. Shinpei yang mengetahui bahwa Tokiko adalah manusia asli pun langsung membuang senjatanya dan menyerah. Lalu mereka pun disuruh Tokiko untuk membuang barang-barangnya, di mana Tokiko akan memandu mereka untuk bertemu dengan Dewa Hiruko. Shin pun berpindah di mana Ryonosuke dan Nezu yang telah kehilangan jejak Mio. Lalu mereka dikejutkan dengan munculnya bayangan Shiori, di mana Ryonosuke menyimpulkan bahwa bayangan Shiori hanyalah berpura-pura mati, dan ia kabur melalui saluran bawah tanah. Bayangan Shiori yang sudah mengetahui identitas Hizuru dan Ryonosuke pun membuat mereka terkejut, di mana Ryonosuke menganggap bayangan Shiori adalah Haine. Lalu tak lama berselang muncul induk bayangan, yang langsung menanyakan tubuh yang telah merebut mata kanan Haine. Haine yang mencoba membaca ingatan Nezu dan Ryonosuke pun langsung ditembak Ryonosuke. Namun induk bayangan langsung melindungi Haine, di mana Ryonosuke tak tahu keberadaan tubuh itu, dan Haine juga tak bisa membaca pikiran Nezu. Induk bayangan itu pun langsung ingin membunuh keduanya. Saat Nezu menyuruh Ryonosuke untuk kabur dari sana,
Haine memberitahu induk bayangan bahwa Ryonosuke bisa menebak apa yang akan terjadi selama 2 detik ke depan. Ryonosuke yang mendengar itu pun langsung terkejut. Dan saat itulah induk bayangan langsung menembak Ryonosuke. Namun Nezu langsung mengcover Ryonosuke, yang membuat Nezu mati terkena tembakan dari induk bayangan itu. Ryonosuke yang melihat itu pun langsung menyerang induk bayangan itu dan kabur dari sana. Namun saat ia kabur, ia terkena satu tembakan dari induk bayangan itu. Induk bayangan itu yang melihat darah gelap Ryonosuke pun tak ingin mengejarnya dan mengatakan tak lama ia akan mati. Lalu kita diperlihatkan Shinpei yang terkejut setelah melihat bayangan yang memanjang hingga ke langit-langit. Dan di bawah bayangan itu terdapat sosok Dewa Hiruko, di mana Tokiko menjelaskan bahwa wujud Haine adalah wujud pertama yang disalin oleh Dewa Hiruko. Ia juga mengatakan dialah sosok Dewa Pulau Hitogashima yang bernama Hiruko no Mikoto, ibu dari para bayangan, di mana sekarang ia sedang kekurangan nutrisi yang membuat kakinya melemah. Maka dari itulah ia membutuhkan tubuh pengganti. Lalu tak lama berselang Haine berubah menjadi Shiori, yang membuat Shinpei terkejut bahwa ia masih hidup. Setelah ia merubah dirinya kembali, ia menyuruh Tokiko untuk menyiapkan makanannya. So yang melihat Negoro pun terkejut, di mana ia adalah seorang suster di kliniknya. Lalu tiba-tiba Tokiko mengatakan bahwa ia siap dibunuh oleh Shinpei. Shinpei yang mendengar itu pun terkejut setelah melihat isi peti yang dibawa oleh Negoro, di mana salah satu peti itu ternyata adalah jasad Ushio. Shinpei yang melihat itu pun merasa tak percaya, di mana mayat Ushio telah menjadi abu, dan menanyakan kepada Tokiko tulang siapa yang kemarin dikumpulkan. Tokiko pun menjawab bahwa mayat Ushio telah ditukar oleh ayahnya, dan tulang-tulang itu hanyalah bayangan yang diciptakan oleh Haine. So yang mendengar itu pun langsung marah kepada Tokiko. Namun Tokiko juga langsung marah kepada kakaknya yang tak tahu apa-apa, di mana gara-gara kakaknya Tokiko harus menanggung semuanya. Ia juga mengatakan bahwa jika Haine mati, maka ibunya juga akan mati, di mana ibunya masih hidup bukan karena sembuh dari penyakit, melainkan ayahnya meminta Haine untuk mengubahnya menjadi bayangan agar ibunya tidak meninggal. So yang mendengar itu pun terkejut dan tak tahu maksud Tokiko. Lalu Tokiko mengatakan bahwa Shinpei dan kakaknya juga telah menganggap bayangan Ushio layaknya Ushio yang asli. Lalu Shinpei yang melihat Haine ingin memakan jasad Ushio pun teringat bahwa bayangan tak bisa bergerak beberapa detik setelah menyalin manusia. Ia pun lalu menggunakan rambut Ushio dan menyuruh Ushio untuk menciptakan pistol yang berisi paku, dan langsung membebaskan Ushio dari genggaman tangan bayangan. Ushio yang bebas pun langsung menebas bayangan yang satunya dan mengambil jasad Ushio yang asli. Haine yang melihat itu pun langsung merubah Negoro menjadi bayangan dan menyuruh Negoro untuk menangkap Ushio. Namun setelah berhasil menyalin data tangan Ushio yang asli, bayangan Ushio berhasil mengalahkan Negoro. Lalu Shinpei yang ingin membunuh Haine pun langsung terkejut setelah melihat senjata dan jarinya seperti terkena tebasan, di mana induk bayangan yang tiba-tiba datang menanyakan apakah Haine baru saja ingin memakan Shinpei. Haine pun menjawab bahwa ia hanya merasa kesal karena makanannya telah dicuri. Dan induk bayangan itu pun mencoba menenangkan Haine, di mana ia pasti akan merebut kembali mayat Ushio, yang dikarenakan ia membawa sandera yang sangat berharga. Mereka yang melihat itu pun terkejut, di mana induk bayangan mengancam akan memecahkan kepala Mio jika mereka bergerak meskipun hanya selangkah saja. Tokiko yang melihat itu pun langsung menanyakannya, di mana ia sudah menyuruh untuk tidak menyentuh Mio. Namun induk bayangan itu mengatakan bahwa besok semua orang akan mati. Tokiko yang mendengar itu pun sontak terkejut, di mana ayahnya mengatakan bahwa besok adalah porsi makanan terakhir untuk Haine agar sembuh. Dan besok juga ia akan menghidupkan kembali ibunya. Namun induk bayangan itu hanya mengucapkan terima kasih dan mengatakan hubungannya telah berakhir. Tokiko yang marah karena dikhianati pun langsung dilindungi kakaknya. Setelah induk bayangan itu mencoba menembak Tokiko, yang membuat kakaknya mati terkena tembakan itu. Dan tak lama berselang ia pun langsung ditembak oleh induk bayangan itu.
Lalu kita diperlihatkan Ryonosuke yang sudah tak bisa menahan kesadarannya. Tak lama berselang Tetsu datang. Ryonosuke pun lalu berganti dengan Hiyuru, di mana Hiyuru meminta Tetsu menggendongnya untuk pergi ke tempat bagian yang paling dalam di gua itu. Shin pun berpindah di mana Haine yang menyuruh Ushio untuk datang ke tempatnya. Shinpei yang melihat itu pun mencoba menawarkan dirinya untuk menggantikan posisi Ushio. Namun Haine langsung mengambil mata kanan Shinpei dan menarik kata-katanya yang telah menyebut Ushio produk gagal, di mana ia sangat menyayangkan jika melenyapkan Ushio dan akan menyetel ulang pemikiran Ushio untuk membantunya besok. Lalu Haine yang ingin melenyapkan kekuatan Shinpei pun tiba-tiba mata itu kembali ke Shinpei, di mana induk bayangan mengatakan bahwa kekuatan Shinpei adalah untuk mengubah dunia yang ia amati menjadi kenyataan. Kekuatan itu sudah layaknya seperti dewa, namun Shinpei belum bisa menguasai kekuatan itu, di mana ia hanya bisa mengaktifkan kekuatan itu saat ia sudah memasuki kondisi mati. Dan disitulah induk bayangan itu akan membiarkan Shinpei hidup sampai besok. Saat Shinpei merasa gagal karena tak bisa melindungi semuanya pun tiba-tiba Tetsu datang. Induk bayangan itu yang melihat Tetsu pun langsung terkena tembakan dari Hiyuru, hingga membuat Shinpei lepas dari genggaman induk bayangan itu. Lalu saat Hiyuru ingin membunuh Shinpei dengan peluru terakhirnya, induk bayangan itu bisa menangkis tembakan Hiyuru dan berhasil membunuh Hiyuru dengan tembakannya. Shinpei yang lepas dari genggaman induk bayangan itu pun berterima kasih kepada Hiyuru dan Tetsu. Berkat mereka Shinpei bisa meminum obat merkuri klorida, di mana So mengatakan bahwa obat itu sangatlah beracun. Hanya dengan 1 tetes saja bisa membuat orang mati. Induk bayangan yang melihat itu pun terkesan dengan tekad Shinpei. Shinpei pun merasa sedikit kesal saat melihat ia seperti tak terkejut sama sekali. Lalu Shinpei pun mengatakan bahwa ia akan mengulanginya terus-menerus sampai ia bisa mengalahkan mereka. Haine yang terkejut pun menyuruh induk bayangan itu untuk melihat Ushio, di mana ia berusaha membebaskan diri dari cengkeramannya. Dan ia juga mencoba menyengkeram balik dirinya. Haine pun langsung menyuruh induk bayangan itu untuk membunuh Ushio bersamanya. Namun saat induk bayangan itu mencoba membunuh Ushio, Ushio langsung menghilang, di mana Ushio telah dibawa Shinpei untuk mengulangi waktu. Lalu saat Shinpei tersadar ia sedang bersama Nezu dan Hiyuru. Tak lama berselang muncul bayangan Ushio di sebelah Shinpei. Dan Shinpei mengatakan bahwa kami berdua baru saja kembali dari masa depan. Dan film pun selesai. Oke bos, sampai di sini dulu. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Dan terima kasih kepada kalian semua yang sudah menonton hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.